Hey, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di manajemen proyek. Minggu ini pokok bahasan kita adalah work breakdown structure. Bagi yang barusan bergabung, silahkan menandai kehadiran kalian dengan memindai QR code yang ada di layar. QR code ini akan saya tampilkan kembali di akhir perkuliahan. Bentar, waiting room saya matikan dulu. Good. QR tampilkan kembali. So bagi kalian yang mungkin kesulitan, um, ada kesempatan untuk memindai lagi di akhir sesi. Minggu lalu kita sempat bertukar pikiran seputar project execution dan hasil atau project deliverables. Dan diskusi kita minggu lalu itu termasuk atau meliputi tahapan paket pekerjaan, deliverables itu sendiri, dan saya sempat menyampaikan beberapa contoh laporan proyek. Dalam eksekusi, ketika kita membahas soal eksekusi proyek tersebut, saya memberikan analogi kita memakan semangka. Gak mungkin semangka itu kita makan atau kita telan utuh begitu, tapi semangka itu harus kita potong-potong menjadi bagian-bagian yang dapat kita nikmati dengan yang dapat kita konsumsi dengan aman dan nyaman. Well, pembahasan minggu ini adalah kurang lebih adalah bagaimana kita akan memotong semangka tersebut. Dan salah satu cara untuk memotong semangka itu tadi atau mengurai proyek itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah dengan menggunakan work breakdown structure. Work breakdown structure atau dikenal dengan WBS atau disingkat dengan WBS, atau kalau di bahasa Indonesia kan jadi struktur perincian kerja. Tapi kalau kita bilang struktur perincian kerja atau SPK, ya mungkin hanya kalangan tertentu saja yang tahu, khususnya mereka yang beroperasi di Indonesia. Tapi secara global, secara internasional, work breakdown structure atau WBS atau WBS itu adalah kalau kita bicara WBS dalam project management atau WBS in project management, everybody knows, semua orang juga tahu. WBS itu sebenarnya adalah deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan untuk sebuah proyek. Maksudnya deskripsi di sini adalah dari penguraian paket kerja dalam sebuah proyek. Dalam arti lain, WBS itu adalah hierarki kerja dan hierarki tugas yang menggambarkan pemahaman sebuah tim proyek tentang komposisi, tentang skala pekerjaan, biaya, dan durasi setiap komponen atau setiap tugas. WBS itu memiliki tiga tujuan utama, yaitu menguraikan atau menjelaskan komposisi pekerjaan atau komposisi kegiatan dalam sebuah proyek. Terus kemudian komposisi ini nantinya akan membantu estimasi durasi dan penyusunan jadwal proyek itu sendiri. Selain estimasi waktu dan penjadwalan, tentunya penguraian pekerjaan dan estimasi waktu itu nanti juga akan mempengaruhi estimasi biaya dari masing-masing komponen atau masing-masing kegiatan itu tadi. Tingkat detail, sedetail apa, sekecil apa kita mau mengurai proyek itu. Kita mau mengurai proyek itu menjadi berapa bagian kecil-kecil. Semakin kecil semakin detail tentunya gitu. Tapi tingkat detail dalam WBS itu tergantung dari tingkat akurasi yang diperlukan dalam estimasi waktu dan estimasi biaya itu sendiri.
selain kebutuhan estimasi waktu, kita juga perlu mempertimbangkan tingkat pengendalian atau seberapa ketat pekerjaan atau komponen proyek tersebut harus kita kendalikan atau harus kita lacak gitu. Semakin tinggi tingkat pelacakan yang diperlukan, ya berarti semakin detail tingkat akurasi yang dibutuhkan. Ya, proyek-proyek yang memiliki toleransi yang rendah memiliki toleransi rendah terhadap pergeseran estimasi waktu dan estimasi biaya, biasanya membutuhkan WBS yang lebih rinci. Beberapa waktu yang lalu mungkin Pak Yusuf sudah menyampaikan tentang metode jalur kritis atau CPM, Critical Path Method. Di dalam Critical Path Method tersebut ada yang namanya slack, ada yang slacknya, ada yang namanya slack. Slack itu ada yang 0, ada yang lebih dari 0. Biasanya yang tidak memiliki slack itu adalah berarti komponen atau kegiatan yang memiliki toleransi yang rendah gitu. Jadi, jangan sampai telat. Kalau yang slacknya 0 terus kemudian terjadi keterlambatan, maka timeline proyek secara keseluruhan bisa terancam begitu. Biasanya proyek-proyek yang memiliki toleransi rendah itu terdapat di, let's say, industri konstruksi dan teknik atau engineering pada umumnya, begitu. Proyek-proyek di industri seperti media dan periklanan, pengembangan software dan infrastruktur teknologi informasi cenderung tingkat detailnya mungkin toleransinya mungkin lebih besar. Toleransi akan pergeseran estimasi ini umumnya lebih besar. But please correct me if I'm wrong. Jadi again, engineering biasanya memiliki toleransi yang lebih rendah. Kalau industri seperti media mungkin memiliki toleransi yang lebih besar. Well, intinya adalah beberapa industri atau beberapa kegiatan, beberapa proyek itu memiliki toleransi yang rendah, ada yang memiliki toleransi yang tinggi, tergantung again kalau kita kembalikan ke project constraints mutu, biaya dan waktu, tergantung seberapa fleksibel constraint itu tadi atau batasan-batasan itu tadi. Dalam menyusun sebuah WBS ada beberapa prinsip penyusunan atau prinsip perancangan, prinsip perumusan, design principles itu ada 7 yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah 100% rule atau aturan 100%. Aturan 100% ini adalah prinsip desain utama dalam WBS. Aturan 100% artinya adalah bahwa WBS itu mencakup 100% pekerjaan yang ditentukan oleh lingkup proyek, dan 100% ini mencakup semua hasil kerja dalam pekerjaan, dan nggak peduli itu lingkupnya internal proyek atau eksternal ataupun interim. Kenapa kok aturan 100% itu menjadi landasan yang utama? Karena berarti semua perkiraan itu harus sama dengan 100%. Jadi intinya semua itu harus utuh gitu. Jangan sampai ada elemen eksternal yang kemudian mengakibatkan
mengakibatkan proyek itu menjadi 101 atau bahkan 110% begitu. Jadi jangan sampai ada kelebihan, apalagi kekurangan dari 100%, tapi malah yang terjadi adalah pencapaiannya 90% begitu. Mengapa kok dipatok harus 100%? Well, of course, kalau misalnya kalau kita beli barang dengan harga 100.000 ya berarti nilainya harus bulat 100.000 begitu ya. Tapi di sini yang ditekankan adalah efisiensi. Kalau misalnya proyek tersebut nilainya 100.000 dan 100.000 itu habis terserap, dan kita memperoleh produk atau layanan yang utuh gitu ya, yang sesuai dengan nilainya, that's good. Tapi kalau 100.000 itu terus kemudian 100.000 itu kita belanjakan dan proyek tersebut ternyata memberikan kita nilai yang lebih dari 100, misalnya the value atau nilai yang kita peroleh itu lebih dari 100.000, kita yang untung, tim proyeknya yang rugi. Mereka nggak mau itu gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya 100.000 itu proyek itu senilai 100.000, tapi yang kita peroleh sebagai customer, sebagai klien itu senilai 80 atau 90.000, mereka yang untung, kita yang rugi gitu. So 100% rule atau aturan 100% untuk menunjukkan efisiensi dan tentunya itu menunjukkan tingkat profesionalitas kita begitu. Terus yang kedua adalah mutually exclusive elements, atau aturan kedua ini adalah artinya adalah tidak ada yang saling tumpang tindih begitu. Nah, selain aturan 100%, penting sekali bahwa tidak ada tumpang tindih antara elemen yang berbeda di dalam WBS. Elemen atau kegiatan di dalam proyek itu nggak ada yang saling tumpang tindih gitu. Mengapa? Karena apabila terjadi tumpang tindih baik itu tumpang tindih peran antar sumber daya manusia atau tumpang tindih dalam hal pemanfaatan resource atau pemanfaatan bahan. Contoh yang paling gampang aja, kalau dalam pemanfaatan peralatan, katakan kita ke bengkel untuk menyervis kendaraan kita gitu. Itu adalah proyek bagi mekanik bengkel tersebut untuk menyelesaikan kendaraan kita dalam waktu yang ditentukan oleh pemilik bengkel tersebut. Katakan kamu untuk servis yang standar nggak boleh lebih dari 40 menit katakan. So dia mulai membongkar kendaraan kita, tapi terus kemudian peralatannya ketelisut atau gimana begitu, sehingga dia meminjam peralatan dari bangsal atau dari workstation sebelahnya. Apa yang terjadi? Ada overlap kan di sini, ada overlap antar sumber daya manusia, atau overlap penggunaan resource atau penggunaan tools. Overlap ini mengakibatkan rekan kerjanya itu tadi mungkin tidak dapat menyelesaikan, atau dia harus menunggu hingga alat tersebut selesai dipakai, atau sebaliknya. So, tumpang tindih berarti ada ambiguitas, ada inefisiensi di situ. Dan selain itu, tumpang tindih ini juga bisa mengakibatkan duplikasi pekerjaan atau miskomunikasi tentang tanggung jawab dan wewenang. Di samping itu, kalau dari segi biaya, prinsip yang kedua ini, kalau dari segi biaya, ketumpang tindihan itu tadi juga bisa mengakibatkan kebingungan mengenai akuntabilitas proyek secara keseluruhan, akuntabilitas biaya proyek misalnya. Lalu apabila ada nama elemen atau nama kegiatan di dalam WBS yang ambigu atau mungkin membingungkan, ada baiknya kita menyusun semacam buku panduan atau semacam kamus begitu, dalam tanda kutip kamus WBS,
untuk membantu mengklarifikasi perbedaan antara elemen, mengklarifikasi perbedaan antara kegiatan dan sejenisnya dan seterusnya gitu. So kamus WBS atau penyusunan kamus WBS itu menjelaskan setiap komponen dan ultimately akhirnya dia berusaha untuk mengeliminasi ambiguitas, mengeliminasi kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan mendukung prinsip yang kedua yaitu mutually exclusive elements atau tidak atau memastikan bahwa setiap komponen, setiap kegiatan itu jelas batasannya gitu. Jelas ruang lingkupnya, jelas hasilnya, jelas tanggalnya, jelas sumber daya, jelas biayanya, jelas kualitas yang diinginkan gitu. Prinsip yang ketiga yaitu planning outcomes not actions atau yang direncanakan adalah hasil, output atau outcome atau deliverable-nya itu sendiri, bukan kegiatannya. Kalau jika kalian misalnya mencoba untuk menangkap atau mendeskripsikan aksi di sini, aksi atau tindakan atau metode misalnya, metode yang digunakan. Jadi bukan orientasinya bukan pada hasil akhir dari analisis ini akan tercapai atau hasil dari analisis ini akan memperoleh variabel atau akan memperoleh variabel atau produk A misalnya. Kita bisa mengetahui faktor apa gitu atau kita bisa mengetahui sesuatu dari hasil analisis, enggak, tapi yang kita tulis di dalam WBS-nya adalah analisis ini akan menggunakan metode tertentu gitu. Kalau pendekatannya adalah seperti itu, jadi bukan kegiatan, bukan outputnya yang di list atau yang didaftar, tapi metode-metodenya atau aksi-aksinya gitu. Kalau kalian melakukan itu, kemungkinan besar nanti kalian kalau nggak menyertakan terlalu banyak, bisa jadi menyertakan terlalu sedikit tindakan. Terlalu banyak tindakan, terlalu banyak langkah, itu akan ultimately akan melebihi, bisa jadi akan melebihi 100% dari ruang lingkup utama proyek. Yang artinya dia tidak akan bisa proyek tersebut tidak akan bisa memenuhi prinsip yang pertama, 100% rule. Kalau langkahnya terlalu sedikit, berarti akan kurang dari 100%. Cara terbaik untuk mematuhi dalam tanda kutip mematuhi aturan 100% adalah dengan mendefinisikan elemen-elemen di dalam WBS itu berdasarkan hasil, bukan tindakan. Let's say, siapa yang di sini sekarang sedang tugas akhir? Yang sedang tugas akhir atau sedang menyusun seminar tugas akhir? Belum. Iya, okay. Masih semester depan. I see, oke, nggak apa-apa. Saya. Oh, ada yang tugas akhir, oke. Okay. Good. So katakan berarti saat ini Anda sedang mengerjakan sebuah proyeknya adalah tugas akhir itu gitu. Dan sebelum menyusun tugas akhir, pastinya ada tahap penyusunan proposalnya gitu. Dan di dalam penyusunan proposal itu more or less tergantung dari bidang ilmunya. Tapi kalau tugas akhirnya orientasinya adalah sebuah kajian atau sebuah penelitian, most likely kemungkinan besar di dalam proposal itu akan disampaikan sasaran-sasaran yang dicapai untuk memperoleh tujuan akhir dari tugas akhir tersebut, dan kemudian baru dielaborasi metodenya. Kalau seandainya nggak dielaborasi sasaran-sasarannya,
di dalam mencapai satu sasaran bisa jadi melibatkan satu atau lebih, satu atau dua atau mungkin lebih metode analisis misalnya. Tapi kalau yang disebutkan di dalam proposal itu bukan sasarannya, melainkan metodenya, ya pasti susah untuk membayangkan ini udah selesai atau belum ya, kira-kira sudah tercapai atau belum ya. So, more or less seperti itu. Plan outcomes, not action. Lalu prinsip yang keempat tadi saya sempat menyinggung sedikit soal level of detail atau detail. Prinsip keempat ini mengingatkan kita kapan harus berhenti mengurai atau memecah pekerjaan menjadi bagian yang lebih kecil. Pada umumnya sebuah proyek itu bicara in general gitu. Pada umumnya proyek itu cukup dipecah menjadi 2 atau 4 level. Dan pemecahan ini penentuan sasaran kalau dalam tugas akhir itu tadi, proyek ini cukup pemecahan ini akan membantu dalam penentuan durasi aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan deliverable atau menghasilkan sasaran itu tadi yang disepakati dalam WBS. Ada 3 prinsip dalam penentuan tingkat kerincian pemecahan pekerjaan. The Project Management Body of Knowledge atau PMBOK itu mengatakan kalau prinsip yang pertama adalah aturan 80 jam. Aturan 80 jam yang di level of detailnya, aturan 80 jam maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah sasaran, sebuah deliverable pada level yang paling kecil itu sebaiknya tidak lebih dari 80 jam in total gitu. Saya masih jujur aja saya nggak tahu kenapa aturannya adalah 80 jam. 80 jam itu kalau kita konversi ke dalam jumlah hari kerja, satu hari kerja katakan orang rata-rata bekerja 8 sampai 10 jam, berarti aturan 80 jam, so 10 hari kerja. I don't know. Maybe mungkin seperti itu. Sejujurnya kalau saya sendiri mengelola, kayaknya nggak pernah menghitung sampai hitungan jam, dan biasanya orang per hari. Anyways, prinsip detail yang kedua adalah sekelompok atau satu klaster aktivitas pada level yang sama itu sebaiknya atau durasi aktivitas dalam satu klaster itu sebaiknya tidak melebihi dari 1 periode pelaporan. Periode pelaporan yang dimaksud ini adalah periode pelaporan yang disepakati pada awal proyek. Misalnya, jika pada awal proyek telah disepakati bahwa akan dilaksanakan pelaporan rutin bulanan, maka sebaiknya nggak ada aktivitas yang durasinya melebihi 1 bulan. Ya, nggak ada yang melebihi 1 bulan. Kalau dikembalikan kepada yang aturan 80 jam tadi, kalau 80 jam itu dihitung kurang lebih adalah 10 hari kerja, maka 1 bulan itu berarti ya lebih 20 hari kerja begitu. Prinsip detail yang ketiga adalah prinsip masuk akalkah atau does it make sense gitu. Pertanyaan masuk akalkah itu bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri ketika merencanakan durasi sebuah kegiatan untuk menghasilkan sebuah deliverable dalam WBS. Misalnya diminta membuat, misalnya gini, ketika membuat maket tugas akhir, katakan, dan biasanya kalau maket tugas akhir kira-kira ukurannya 60 kali 40 cm alasnya, kemudian tugas akhir saya adalah bangunan bertingkat
dan kira-kira butuh waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Tanyalah kepada diri sendiri, masuk akal nggak kalau 2 minggu itu 2 minggu saya menyelesaikan market tersebut dengan level detail sekian dan seterusnya gitu. Kalau misalnya kayaknya kalau nggak ada yang bantu kayaknya nggak masuk akal deh. So mungkin saya akan menyisihkan waktu lebih dari 2 minggu untuk menyelesaikan market tersebut misalnya. Atau pengecoran pondasi. Cukupkah waktu 1 hari untuk melakukan pengecoran pondasi? Atau mungkin cukupkah 1 hari untuk melakukan pengecoran plat lantai? Atau mungkin setengah hari untuk melakukan pengecoran plat lantai? Atau 2 jam untuk melakukan pengecoran plat lantai? Does it make sense? Masuk akalkah? So, pertanyaan masuk akalkah itu patut kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan kepada tim proyek kita. Untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat. I know kedengarannya kok kalau yang tadi ada berapa jam, ada berapa bulan, ada hitungan harinya, kok sekarang tiba-tiba masuk akal atau enggak. Kadang-kadang ketika kita mengerjakan sebuah proyek besar, kita akan bekerja sama dengan orang yang cukup banyak. Stakeholdernya macam-macam, anggota timnya banyak, terus kemudian dan masing-masing anggota tim tersebut memiliki pengalaman yang berbeda-beda. So it's a good idea kalau kita bisa memetik ilmu dari mereka. Saya ingat waktu saya mengerjakan interior restoran, saya mensupervisi pemasangan sistem HVAC, heating, ventilating, and air conditioning untuk restoran tersebut, gitu. Saya pikir cuma masang ducting aja kok, karena unit AC-nya sudah jelas unit AC-nya di mana, tinggal pasang ducting, gampang. Ternyata not so easy, karena ketika saya dan tim HVAC merencanakan jalur ducting, kita banyak tabrakan dengan tim plafon. Nah, ada beberapa titik di mana ini plafonnya naik atau plafonnya recess, ada yang plafonnya di drop dan lain sebagainya. Dan kalau plafonnya naik berarti itu nanti akan jaraknya akan sangat dekat dengan balok dan lain sebagainya. So piye gitu. Akhirnya masuk akalkah? Masuk akal nggak kalau misalnya aku minta pengerjaan saluran AC ini selesai dalam waktu 2 bulan misalnya. Masuk akal nggak dengan begitu banyak constraint? Kita harus memikirkan jarak dengan struktur. Kita harus memikirkan ruang yang diberikan oleh tim interior dengan plafon mereka dan lain sebagainya. So, masuk akalkah? Ya, tanyalah ke anggota tim yang lain, dan kita ambil ilmu dari pengalaman mereka sebelumnya. Karena jujur aja waktu itu pertama kali dan terakhir kalinya saya pegang perencanaan HVAC. What was I? Setelah detail coding scheme atau skema kode. Skema kode ini mungkin kedengarannya, perlukah kita menggunakan skema seperti skema kode? Perlukah kita merencanakan skema kode? Skema kode ini adalah tujuannya adalah memberikan penomoran yang sifatnya sekuensial untuk menandakan struktur hierarkis dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sebuah struktur kerja atau WBS itu tadi. Jadi dari level 1 yang utama, terus kemudian level 2 yang mulai dipecah-pecah itu, mungkin kita perlu memberikan penomoran sehingga penomoran ini tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi
dan untuk memudahkan identifikasi item atau identifikasi pekerjaan atau identifikasi deliverable atau hasil, khususnya kalau dan ini sangat 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 krusial jika proyek tersebut melibatkan sistem yang berbeda-beda atau melibatkan vendor yang berbeda-beda dan seterusnya. Sama seperti yang saya ceritakan tadi soal AC dan plafon di dalam interior restoran itu. Setelah AC dan plafon selesai, saya bergerak ke finishing, permukaan ruangan. Dinding sebelah barat menggunakan batu apa, dinding sebelah timur menggunakan wallpaper, dinding sebelah sana menggunakan finishing kayu dan lain sebagainya. Akhirnya batu, kayu, wallpaper dan lain-lain itu artinya apa? Artinya vendor-vendornya beda-beda dan standar-standar yang mereka terapkan juga berbeda-beda, sistemnya berbeda-beda. Akhirnya kita perlu semacam pengingat atau patokan antara lain ya dengan melalui skema coding ini tadi atau numbering scheme. Di samping itu, numbering scheme atau skema kode itu juga akan membantu pemetaan dan pencarian elemen di dalam WBS jika kalian menyusun kamus WBS. Contoh dari coding scheme itu lebih seperti ini. Ini adalah contoh skema kode atau coding scheme dari sebuah pesawat atau proyek perakitan pesawat. Salah satu komponen dari proyek perakitan pesawat tersebut adalah aircraft systemnya itu sendiri. Aircraft system itu adalah satu komponen atau satu elemen yang berada pada hierarki atas. Di bawah aircraft system ada air vehicle dan di bawah air vehicle ada airframe yang airframe-nya terdiri dari integration, assembly, test dan checkout, ada fuselage, ada wing dan lain sebagainya. Terus kemudian itu kerangkanya. Terus kemudian ada sistem pendorong atau propulsion system, lalu ada subsystem, ada avionics. Itu di bawahnya air vehicle, di bawah komponen kendaraannya itu sendiri. Terus kemudian selain kendaraan itu sendiri di dalam sebuah aircraft system ada system engineering, ada program management, ada system test and evaluation, ada training bagi personel, kemudian ada bagian datanya, ada beberapa support equipment, terus kemudian ada operational atau site activation, ada industrial facilities di situ dan spares and repair parts. So kalau kita berurusan dengan sebuah sistem atau dengan sebuah proyek yang seruwet seruwet perakitan pesawat atau aircraft itu tadi yang melibatkan jutaan komponen yang berbeda dan ratusan ribu vendor dan berbagai macam standar dan sistem penomoran yang mungkin berbeda-beda. So kita butuh coding scheme. Mungkin kalau untuk proyek yang kecil seperti proyek interior saya, coding scheme yang terlalu meticulous, yang begitu rinci nggak terlalu diperlukan. Tapi kalau kita sudah bicara, misalnya kalian membuat jembatan atau membuat gedung pencakar langit yang ingin menyaingi Burj Khalifa gitu, atau mungkin seperti menara apa itu yang di Taiwan yang ada bandulnya itu. So many systems dalam struktur bangunan itu yang membutuhkan perhatian dari mungkin nggak cuma satu atau dua, mungkin beberapa project manager yang beberapa project manager ini kemudian melaporkan ke project manager yang utama. Gitu.
kalau nggak ada skema-skema seperti ini, saya kira proyek-proyek yang skalanya gede-gede itu sangat sulit untuk dikelola dan dikendalikan. So, itu level of detail, coding scheme, kemudian ada terminal element. Terminal element ini yang maksudnya adalah elemen terkecil yang merupakan elemen pada level terendah. Elemen pada level terendah. Misalnya kalau di dalam aircraft ini tadi, elemen pada level terendah adalah misalnya fuselage. Wah, mungkin fuselage ini masih bisa dipecah lagi, tapi let's say di dalam sebuah aircraft system ini, fuselage adalah elemen terkecil dari sebuah di dalam sebuah WBS perakitan pesawat. Berarti fuselage ini adalah terminal element atau elemen terminal itu tadi. Elemen itu selain dia pada level terendah dalam hierarki WBS, dia juga merupakan sebuah kegiatan atau elemen yang nggak bisa dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di dalam sebuah WBS, elemen terminal ini dapat berupa aktivitas atau deliverable, juga dikenal sebagai paket kerja atau work package. Elemen terminal itu terdiri atas item-item yang diestimasi kebutuhan sumber dayanya, biayanya, dan durasinya. Dan biasanya elemen yang terminal ini dia memiliki keterkaitan atau hubungan dengan elemen-elemen lain, atau dia memiliki interdependensi dengan komponen yang lain. Prinsip yang terakhir adalah consistent to norms. Yang dimaksud di sini adalah struktur WBS harus konsisten dengan norma atau mandat atau template yang biasa digunakan dalam sebuah organisasi yang menjadi klien atau template atau norma-norma atau mandat yang ditetapkan oleh sebuah industri atau konteks lainnya. Misalnya prosedur penyusunan rencana detail tata ruang. Penyusunan RDTR atau rencana detail tata ruang itu tadi harus mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh sebab itu, semua nomenklatur, semua skema coding kalau ada, dan semua peta yang dihasilkan, skalanya, warnanya dan sebagainya itu harus tunduk pada ketentuan yang terdapat pada dokumen panduan penyusunan RDTR. Dan saya kira begitu pula dalam pekerjaan konstruksi dan bahkan di dalam bidang-bidang lainnya, gitu. Harus mengikuti ada aturan baku yang harus diikuti, begitu. Saya lupa satu hal lagi. Lain coding scheme, terminal element, ada juga kontrol, masalah kontrol tadi. Oh ini, planning package atau di dalam wait, I lost my train of thought. Di dalam terminal element tadi, di dalam elemen terkecil atau paket kerja tadi. Di atas paket kerja itu ada planning package atau paket rencananya, terus kemudian yang pada simpul yang paling atas, di bawahnya unit organisasi atau di bawahnya tujuan utama sebuah proyek itu ada namanya control account atau akun kontrol atau akun pengendalian. Pada simpul elemen ini
pada simpul elemen WPS ini dan bahkan mungkin pada unit organisasinya atau pada level tujuan proyeknya, akun pengendalian itu dan paket-paket kerja ditetapkan, kemudian kinerja juga direncanakan, kinerja bisa diukur, dicatat dan dikendalikan. Tadi saya menyebutkan kalau kita mau memecah atau mengurai sebuah proyek itu minimal 2 atau 4 tingkat itu ideal. Di sini level atau hierarki levelnya itu dibagi menjadi tiga level begitu, ada 3 tingkatan. Saya kira 3 tingkatan masih masuk akal lah. Ada control account, ada planning package, ada work package. Di dalam proyek konstruksi ini ada konstruksi internal, ada konstruksi fondasi, kemudian ada pekerjaan eksternal atau pekerjaan luar. Pertama, di dalam cluster internal, level 1, level 2 adalah electrical, level 3 itu kemudian menguraikan electrical ini tadi menjadi rough-in, instalasi terminal dan HVAC. Terus kemudian plumbing atau perpipaan pada level 2, pada level 3 pekerjaan perpipaan ini diuraikan lebih lanjut menjadi rough-in, setting dan test and clean. Begitu pula pada kegiatan-kegiatan yang lain di fondasi maupun di penyelesaian eksternal bangunan. 3 tingkat seperti ini saya kira ideal, but then tergantung dari proyek apa yang kalian tangani, tergantung dari kompleksitasnya tentunya, dan faktor-faktor lainnya. Tapi kalau saya kira ada apabila ada barangkali ada tingkat tambahan, mungkin 4 tingkat atau 5 gitu, tapi saya kira ya ini jumlahnya bervariasi tergantung dari proyek, dari satu proyek dan proyek lainnya. Back here again, terus kemudian kita well, basically dalam penyusunan WBS ada tiga tingkatan atau 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah work decomposition atau penguraian pekerjaan, lalu kemudian work scheduling atau estimasi waktu, dan di dalam proses pengestimasian waktu itu sendiri ada di dalam work schedule itu kita melakukan estimasi waktu, terus kemudian kita juga mengidentifikasi keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Mana yang bisa kalau ngikutin prinsipnya CPM atau Critical Path Method, mana yang ada slack-nya, mana yang nggak ada slack-nya. Itu diidentifikasi di dalam tahap work schedule. Terus kemudian dari estimasi waktu dan interdependency itu tadi kita bisa menentukan kapan langkah tersebut atau kapan kegiatan tersebut bisa dimulai dan kapan dia diakhiri. Dan terakhir adalah estimasi biaya. Estimasi biaya ini bisa berdasarkan standar harga yang berlaku. Masing-masing industri punya standar harganya sendiri-sendiri. Kadang-kadang standar harga itu juga ditentukan oleh pengalaman. Ada diskrepansi atau ada perbedaan antar satu eksekutor dengan eksekutor lain. Itu biasanya juga
berdasarkan pengalaman atau tingkat pengalaman mereka. So, mungkin saya akan lebih fokus ke work decomposition atau penguraian pekerjaannya itu. Nah, saya mengasumsikan kalau scheduling ini pernah dibahas pada saat PM dan um, hasil akhir deliverable dari tahap work schedule ini adalah sebuah Gantt chart atau sebuah bar chart untuk menentukan jadwal untuk memvisualisasi jadwal dan bahkan mungkin juga membantu menyusun kurva AS gitu. So pada saat kita menguraikan sebuah proyek, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan, yang umumnya dilakukan oleh para pelaku proyek di mana-mana gitu. Yang pertama adalah deliverable based, yang kedua adalah phase based WBS gitu. Yang deliverable based berarti dia orientasinya adalah pada output atau outcome. Ini saya contohkan kembali konstruksi sebuah rumah tinggal gitu. Apabila proyek konstruksi rumah tinggal ini diuraikan berdasarkan deliverable atau berdasarkan produk yang dihasilkan pada setiap tahapnya, dia akan hierarki WBS-nya fokusnya adalah pada komponen-komponen yang dihasilkan pada setiap akhir pada level 1. Misalnya komponen internal atau komponen interior. Komponen interior itu terdiri atas subkomponen elektrik, plumbing, dan lain sebagainya. Lalu fondasi, mungkin fondasi dalam menyediakan fondasi atau dalam penyelenggaraan fondasi butuh ekskavasi dan pembuatan kerangka besi atau pembesian. Terus kemudian pada finishing luar atau pada bagian luar bangunan ada masonry work dan bahan-bahan untuk melapisi atau building finishes. Di sini ada painting kontraktor, mungkin mereka akan menggunakan siding atau cladding untuk menutupi bangunannya dan lain sebagainya. So, WBS yang berbasis deliverable dengan jelas menunjukkan hubungan antara hasil proyek, yaitu produk, layanan atau hasil akhir, dan ruang lingkup, yaitu pekerjaan yang akan dijalankan. So di sini di dalam fondasi nggak cuma bicara soal produk akhir yang dihasilkan, yaitu pembesian dan batu kali mungkin ya. Tapi fondasi juga ada atau mengindikasikan adanya kegiatan di dalam situ. So di sini terlihat di dalam elemen atau komponen fondasi ini ada interaksi atau hubungan antara pekerjaan yang akan dijalankan, ekskavasi, kemudian pembesian, pengecoran, dan kemudian pengurukan mungkin. So, antara pekerjaan yang akan dijalankan dengan produk yang akan dihasilkan, yaitu patu, fondasi, dan sistem fondasi pada secara keseluruhan gitu. Yang satunya adalah phase based, yaitu WBS yang
WBS yang disusun berdasarkan fase-fase dalam sebuah proyek. Saya contohkan lagi proyek konstruksi rumah tinggal karena supaya gampang mengkomparasi antara yang deliverable based dan phase based. Diagram pada slide ini menunjukkan WBS berbasis fase kegiatan atau fase proyek dengan 5 elemen atau 5 fase. Dan masing-masing elemen atau masing-masing fase ini adalah fase-fase yang khas pada pada sebuah proyek konstruksi rumah tinggal. Fase-fase ini bisa berbeda-beda tergantung dari lingkup dan objek yang akan dihasilkan pada akhir proyek tersebut, begitu. Atau mungkin layanan yang disediakan oleh pada akhir proyek tersebut. Fasenya beda-beda. Di sini dibuat sederhana saja, house construction atau konstruksi rumah tinggal terdiri atas 5 fase atau 5 tahapan perencanaan atau perancangan, kemudian procurement atau penyediaan bahan bangunan dan lain sebagainya, kemudian fase konstruksi, fase inspeksi, dan yang terakhir adalah fase serah terima proyek tersebut. Elemen pada level 2 itu adalah adalah hasil yang unik, hasil yang khas dari setiap fase. Pada fase perancangan misalnya, selain menghasilkan gambar-gambar rancangan atau gambar-gambar rencana atau gambar-gambar kerja, pada fase desain atau juga pada fase desain juga melibatkan pengurusan izin mendirikan bangunan, penyelesaian IMB, dan izin-izin lainnya yang mungkin dibutuhkan saat membangun sebuah rumah. Kalau bikin restoran atau bikin pabrik dan sebagainya, mungkin ada izin gangguan. Mungkin juga ada izin lingkungan dan lain sebagainya. So, itu semua diselesaikan pada fase 1, design phase. Di bawah permits and drawings ini mungkin ada kegiatan-kegiatan lain atau elemen-elemen lain yang menguraikan secara lebih rinci atau menjelaskan secara lebih rinci bagaimana permits dan bagaimana drawings ini dicapai, gitu. Ya, saya kira yang membedakan antara WBS yang berbasiskan fase dan WBS yang berbasiskan deliverable atau produk adalah itu tadi. Saya kira dari segi penguraian kegiatan, mungkin antara yang fase tadi dengan yang deliverable nggak banyak berbeda, nggak banyak berbeda. Mana yang lebih sesuai digunakan, saya kira itu tergantung dari tuntutan, tergantung dari sifat proyek yang kalian tangani itu sendiri. Kalau misalnya katakan proyek yang kalian lakukan adalah proyek yang menghasilkan produk kimia misalnya, mungkin di dalam sini mungkin lebih masuk akal apabila dipecah menjadi beberapa fase. Fase procurement, fase
perakitan atau perumusan, terus kemudian dilanjutkan oleh testing, inspection, testing, uji coba, setelah uji coba mungkin kembali lagi ke fase kembali lagi ke fase 3 sebelum akhirnya produk tersebut diluncurkan ke pasaran. Maybe mungkin seperti itu. Saya hanya bisa membayangkan. So, itu adalah dua pendekatan dalam WBS yang umumnya dilakukan gitu. Nah, lalu setelah memecah kegiatan, kalian perlu melakukan estimasi waktu. Setelah kalian menetapkan aktivitas yang akan dilakukan atau deliverable atau produk yang akan dihasilkan pada akhir dari masing-masing fase atau pada akhir dari masing-masing kegiatan, kalian bisa bisa mengestimasi waktu yang dibutuhkan. Nah, penjadwalan proyek perlu mempertimbangkan beberapa item yang saya sebutkan di sini. Apakah aktivitas atau elemen di dalam WBS tersebut ada predecesornya? Apakah ada aktivitas pendahulunya? Kalau dia adalah aktivitas awalan, maka dia tidak punya predecessor. Mungkin dia hanya punya suksesor, gitu. Lalu selain mempertimbangkan apakah ada aktivitas pendahulunya dan ada aktivitas penerusnya, dibutuhkan juga pertimbangan terhadap upaya yang akan dikerahkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Saya kira itu bisa kembali lagi ke aturan 80 jam tadi, atau kembali ke aturan 80 jam, atau mengikuti standar bulanan, satu periode pelaporan, atau effort itu bisa juga ditentukan dari pertanyaan atau mempertanyakan pada diri sendiri dan pada tim proyek apakah upayanya masuk akal, apakah time frame-nya masuk akal, dan seterusnya. Yang ketiga, pertimbangan berikutnya adalah tentunya resources, sumber daya. Bukan hanya masalah kelengkapan sumber daya. Sure, mungkin kalian punya tim engineering team yang sangat komprehensif gitu. Kalau dilihat dari segi personelnya, dari segi jumlah personel dan dari kualifikasi mereka gitu, atau dari keberagaman latar belakang pendidikan mereka, mungkin they tick all the boxes begitu ya. Tapi resources di sini lebih kepada kapasitasnya. Sure, kalian punya 100 orang engineer, tapi apakah kapasitas 100 orang itu mampu untuk menyelesaikan kegiatan yang dimaksud? Jangan-jangan dari 100 itu beberapa di antaranya malah redundant, jadi malah nggak kepake gitu. Atau malah jangan-jangan dari 100 itu kapasitasnya kurang sehingga harus mendatangkan tim yang lain. Lalu tentunya yang terakhir adalah kapan proyek itu dimulai dan kapan proyek itu diharapkan akan selesai. Aturan penjadwalan juga perlu ada beberapa aturan penjadwalan yang perlu kita pertimbangkan. Start and end date should be working days. Kalau bisa proyek itu diawali di hari kerja dan diakhiri pada hari kerja juga.
Um, Mengapa demikian? Well, karena kalau kita mengawali atau mengakhiri proyek di akhir pekan di luar hari kerja, um, bisa jadi kita harus bisa jadi kita malah bertanggung jawab untuk membayar upah lembur, katakan. Dan upah lembur itu bisa mempengaruhi budget dari proyek yang kalian tangani secara cukup signifikan begitu. Kalau yang lembur 1-2 orang aja nggak apa-apa, tapi kalau yang lembur adalah sebagian besar dari engineering team kalian, atau bahkan mungkin seluruh engineering team kalian tuh lembur, dan tim tersebut terdiri atas 50 orang. Ya, tinggal dikalikan aja, berarti kan bayar upah lembur 50 orang. Biasanya upah lembur itu kan dibayarkan on top of, jadi top up dari upah yang biasanya mereka peroleh. You don't want that. Kalau bisa diawali di hari kerja, akhirnya pun juga hari kerja. Idealnya end date atau tanggal berakhirnya sebuah proyek itu di pertengahan minggu, hari Rebu, Selasa atau Rebu. Kenapa? Karena kalau pada saat handover kita sudah selesai, tinggal walk through aja, terus kemudian handover. Ini kunci rumahnya Pak, Bu, rumahnya sudah siap ditinggali. Mereka masuk, masih ada yang kurang, ternyata masih ada yang kurang, ada yang bocor atau ada apa. Kita masih punya hari Kamis, kalau misalnya itu hari Rebu ya, kita masih punya hari Kamis dan hari Jumat untuk memperbaiki itu, dan kita nggak perlu membayar upah lembur. Kalau handover itu dilakukan pada hari Jumat, ada masalah, diselesaikan pada hari Sabtu, upah lembur. You don't want that. Kurang lebih seperti itulah pertimbangannya mengapa kok dalam scheduling kalau bisa awal dan akhir pada hari kerja. Awal dan akhir syukur-syukur di awal minggu semua. Monday, start on a Monday, diawali di hari Senin, diakhiri hari Senin juga. Masih ada apa? Ada ruang gerak, ada ruang untuk bernafas bagi kalian, khususnya pada saat project ending itu tadi. Selesai pas hari Senin, ada masalah. Oh, thank God, masih ada hari Selasa sampai Jumat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Scheduling rule yang kedua ada kaitannya, saya kira itu itu sudah pernah dibahas sebelumnya pada saat membahas critical path method. Kalau bisa start date dari sebuah task atau dari sebuah kegiatan dengan yang memiliki kegiatan pendahulu atau predecessor, khususnya apabila kegiatan task atau elemen tersebut memiliki lebih dari satu predecessor, maka yang kita cari adalah predecessor dengan end date yang paling akhir. So, katakan kita punya kita ada satu kegiatan yang membutuhkan yang ada sebuah kegiatan yang sebelumnya itu yang memiliki 3 predecessor. Yang satu selesai tanggal 5, yang satu selesai tanggal 7, yang satu selesai tanggal 10. Maka start date dari kegiatan yang akan kita lakukan ini kita tentukan dari end date yang tanggal 10. So kalau misalnya ini selesai tanggal 10, berarti kegiatan ini baru akan kita lakukan pada tanggal 10 atau tanggal 11. Upaya atau effort bisa kita kalkulasi dalam demikian. Kalkulasi ini adalah kalkulasi standar yang digunakan
body of knowledge, tapi saya kira dari satu konteks dengan konteks lainnya, perhitungan upaya atau perhitungan effort itu bisa berbeda-beda. Jumlah orang dikalikan durasi, dikalikan waktu atau jam kerja di dalam sebuah hari bekerja yang standar. Durasi di sini adalah durasi kegiatan. Misalnya pemasangan plafon, durasi kegiatannya adalah 4 hari. Dalam satu hari kerja, kira-kira orang itu bekerja misalnya 8 jam, berarti 8 kali 4, 32 dikalikan jumlah orang yang mengerjakan plafon 3 orang katakan. So, 32 kalikan 3, 96. Dan 96 itu adalah sebuah konstanta. Jadi nggak ada tidak ada unit yang mengikuti di bawah, di belakangnya. So, 96 watt enggak, tapi 96. Oke. Lalu untuk estimasi biaya, estimasi biaya turut mempertimbangkan 3 komponen seperti ini: tenaga kerja, bahannya itu sendiri atau pembelian komponen, serta pengeluaran lainnya. Labor atau estimasi biaya tenaga kerja bisa menggunakan bisa berpatokan pada tingkat effort ini tadi, yang kemudian di cross check dengan standar satuan harga biaya. Yang nomor 2, item atau material adalah bahan mentahnya itu sendiri. Bikin rumah bahannya apa saja. Untuk dinding, ada dinding mau pakai bata merah atau mau pakai bata ringan yang besar-besar putih itu. Terus kemudian dengan finishing tertentu, itu bahan-bahan itu adalah komponen yang kedua. Expenses di sini bisa jadi adalah pengeluaran yang ada hubungannya dalam penyelenggaraan atau penyediaan tenaga kerja dan item ini tadi, ongkos kirim, biaya parkir, terus kemudian biaya transportasi untuk misalnya kalian harus menjemput tukangnya atau menjemput tenaga kerja kalian, biaya transportasinya, mungkin sewa kantor, tagihan listrik dan lain sebagainya. So expenses. Estimasi biaya mempertimbangkan itu tadi, tenaga kerjanya itu sendiri, bahan mentahnya, dan pengeluaran lainnya. Pengeluaran lain ini termasuk diantaranya adalah pengeluaran rutin kita, pengeluaran rutin untuk operasional kantor kita sendiri. So, waktu saya masih aktif di dunia permarketan dan mebel, yang pertama jelas tukang, gaji tukang, terus kemudian kayu paku dan lain sebagainya. Expenses, ya, biaya operasional kantor kami waktu itu, sewa bangunan, sewa kantornya, biaya listriknya, air, terus air, gas, karena kita ada dapur, terus kemudian telepon waktu itu jelas menyedot jelas menuntut perhatian lebih waktu itu, karena telepon sana sini dan sebagainya. So
kurang lebih seperti itu. Tadi saya tanya siapa yang sedang tugas akhir karena sebenarnya saya ingin tahu bagaimana teman-teman yang sedang tugas akhir itu memecah kegiatannya. Um, Tadi saya lupa siapa yang sedang tugas akhir ya. Um, kalau tidak keberatan, silahkan sharing sedikit mengenai tugas akhirnya dan bagaimana dan tugas akhirnya hasil akhir yang ingin dicapai adalah dari tugas akhir tersebut apa, terus kemudian bagaimana kalian mengurai tugas akhir tersebut menjadi sasaran-sasaran atau menjadi item-item yang lebih kecil yang lebih mudah untuk kalian kelola. So, monggo. Ya, saya Bapak. Monggo. Saya Konita Pak dari PWK. Tugas akhir saya itu mengenai konsep regenerasi kota lama di Sidoarjo. Nah, karena kota lamanya ini sendiri itu sebenarnya belum terdelineasi dengan jelas dari dokumennya, maka sasaran pertama saya itu untuk mendelineasi kota lamanya itu sendiri. Nah, setelah kota lama itu terdelineasi dari teori-teori yang ada dan data-data yang ada, maka selanjutnya saya memulai merumuskan konsep regenerasi menurut prinsip yang namanya tactical urbanism. Nah, ketika konsep itu sudah saya rumuskan di awal pada sasaran kedua, maka sasaran ketiga saya berusaha untuk memastikan kembali apakah konsep regenerasi ini sesuai untuk diterapkan pada kota lamanya itu langsung ke masyarakatnya itu. Jadi saya berusaha untuk menyusun konsep regenerasi berdasarkan pendapat dari masyarakatnya itu juga. Jadi kalau di sasaran kedua itu murni saya susun sendiri, tapi yang ketiga ini melibatkan masyarakat untuk menyusun konsep regenerasinya seperti itu. Tapi berdasarkan yang tadi setelah Bapak sampaikan tadi, sebenarnya benar ketika saya di awal pas menetapkan sasaran-sasarannya itu dan dari deliverable-nya itu saya sudah tetapkan, tapi ketika eksekusi sebenarnya tidak sesuai di awal gitu Pak. Jadi ada beberapa constraint, kendala ketika saya udah mulai eksekusi. Jadi WBS-nya itu kayak belum terdefinisi dengan baik di awal gitu. Jadi ada beberapa adaptasi ketika saya mulai eksekusi gitu Pak. Oke, wow. Well, terima kasih Mbak Konita telah berbagi sedikit tentang tugas akhir yang dilakukan. Memang kalau proyek apapun, baik itu tugas akhir itu adalah proyek pribadi kita. Sampai ke proyek yang skalanya luar biasa besar. Pastilah di dalam pelaksanaannya itu nggak bisa persis seperti apa yang kita rencanakan. Pasti ada diskrepansi, pasti ada penyesuaian pada saat pelaksanaan. Dalam konteks tugas akhir tersebut, di dalam pelaksanaannya pasti ada constraint terutama apabila kita terjun ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi kalau sifatnya adalah menggali persepsi, menggali preferensi masyarakat itu yang hasil akhirnya atau deliverable-nya adalah sesuatu yang kualitatif gitu, yang mungkin yang tidak mudah untuk diukur secara tidak mudah diukur secara presisi begitu. Kalau hasilnya misalnya kalau hasilnya adalah sebuah perhitungan yang bulat gitu ya, itu jelas. Misalnya tingkat pengaruh
tingkat pengaruh masih bisa diukur. Tingkat pengaruh faktor X tingkat pengaruh faktor X terhadap fenomena terhadap suatu fenomena adalah 0,5 sekian 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 sekian. Walaupun di angka di belakang komanya banyak, tapi itu kan jelas sebuah angka yang bulat begitu. Sebuah pengukuran atau estimasi yang sangat presisi. Kalau yang sifatnya kualitatif mungkin harus melalui proses yang iteratif, dan itu menyulitkan, itu bukan menyulitkan, itu cukup menantang. Hal yang lain yang memerlukan penyesuaian pendekatan, saya bercermin pada salah satu anak bimbing saya sendiri, yang ingin mengungkap preferensi hunian masyarakat Surabaya. Awalnya kita waktu itu mikirnya pendekatannya adalah cari aja developer yang beroperasi di Surabaya Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Dia kemarin barusan bilang ke saya, Pak, tidak ada developer yang beroperasi secara eksklusif di wilayah Barat, secara eksklusif di wilayah Selatan dan Timur dan Utara. Itu nggak ada. Rata-rata developer itu punya daerah kekuasaan gitu, atau beroperasi di di beberapa area sekaligus. Naiknya gimana? Ya wes, kalau gitu berapa jumlah, kita lihat developer itu keterwakilan developer dari skala skala operasi mereka saja. Kalau gitu, ada developer kecil, ada yang developer sedang, ada yang developer besar. Lihatnya dari apa? Dari jumlah, dari luas lahan yang mereka kuasai. Gitu. Semakin besar wilayah yang mereka kuasai, berarti semakin besar skala operasional mereka. Itu aja, wis. Jadi bukan pendekatan kewilayahan lagi, tapi malah pendekatannya kita sesuaikan. Itu dari konteks tugas akhir. Mungkin proyek itu nggak cuma tugas akhir kok, tugas kuliah yang tugas reguler itu juga bisa kalian anggap sebagai proyek, gitu kan? Saya sebuah tugas besar di akhir semester yang harus kalian submit, gitu. Entah itu sebuah gambar prarancangan, pradesain disertai dengan maketnya, atau sebuah laporan, gitu. Itu juga bisa kalian anggap sebagai sebuah proyek kecil begitu. Terus kemudian kalian bisa memecah proyek tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih kecil, dalam komponen-komponen yang lebih kecil, gitu ya. Dan kalian juga bisa menentukan sumber dayanya, siapa yang mengerjakan apa dan lain sebagainya, gitu. Well, although kadang-kadang kalau dalam pekerjaan kelompok itu sebelum semuanya beralih ke online class atau online schooling, kerja kelompok dulu itu siapa yang ketempatan, siapa yang bagian beli jajan, siapa yang mengerjakan, siapa yang biasanya gitu, dan siapa yang lain-lain gitu. No, of course not. Semoga bukan itu yang terjadi dengan tugas kelompok kalian. But anyways, mungkin ada lagi yang pengen berbagi pengalaman. Tidak harus tugas akhir, bisa jadi kalau belum tugas akhir mungkin ada yang sudah pernah menyusun proposal tugas akhir atau seminar di beberapa departemen disebut dengan seminar, atau mungkin tugas kuliah yang lainnya. Proyek apa yang pernah kalian kerjakan?
Ada yang mau berbagi? Saya Pak, Monggo. mohon maaf saya nggak bisa on cam. Tadi Nggak apa-apa. yang ditanyakan itu yang mau di-share nih apanya? Yang dikerjakan atau sesuai dengan yang sudah dijelaskan tentang WBS? Oh, nggak harus sesuai dengan WBS. Kalau tadi kan Mbak Konita tadi menyampaikan tugas akhirnya itu dipecah menjadi beberapa sasaran. Itu kan sebenarnya WBS yang walaupun tidak terrumuskan secara terstruktur seperti diagram yang saya contohkan sebelumnya, tapi um, ini kan rigid begitu ya. Tapi mungkin Fatima pernah mengerjakan tugas kuliah atau tugas kelompok yang bisa dianggap sebagai proyek kecil. um, hasil akhir dari tugas kuliah tersebut yang diharapkan itu apa, terus kemudian bagaimana uh, bagaimana caranya Mbak Fatima, atau mungkin kalau ini adalah tugas kelompok, maka Mbak Fatima dan teman-teman memecah ke tugas tersebut. Ya, sebenarnya kalau saya kan teman-teman mungkin sudah juga ngerti, saya dari arsitektur, dan kalau arsi itu mungkin Pak Nanda juga sudah tahu tugasnya arsitek itu ngapain kalau kuliah. Jadi kan ada kayak semacam studio perancangan, dan di awal semester itu biasanya kalau kita analogikan seperti manajemen proyek, ya jadi pemilik proyeknya itu ya dosen gitu. Dia memiliki brief, dia keinginannya apa, terus kita mempelajari briefnya, biasanya dilakukan di minggu pertama perkuliahan, dan minggu pertama itu tidak hanya memahami brief, kebetulan kita juga memahami tentang apa sih secara konseptual begitu. Jadi data-data apa yang perlu kita kumpulkan, apa yang perlu kita analisa secara kontekstual begitu. Nah, kebetulan semester ini kalau dari saya dan teman-teman arsitek itu dapat tentang bagaimana kita merencanakan dalam skala sosial. Jadi kita diberikan beberapa tempat yang memiliki nilai budaya, yang kemudian bagaimana kita bisa memunculkan kembali budaya yang ada di tempat situ secara arsitektural. Jadi minggu pertama kalau secara breakdown structure-nya ya bukan minggu pertama, maksud saya kan dibagi menjadi selama satu semester dibagi menjadi 4 fase begitu ya kalau kita penjelasannya sesuai dengan phase tadi. Ada disebut sebagai preview 1, preview 2, preview 3, dan preview 4. Preview 1 itu biasanya tentang kajian kontekstual, data, analisa, seluruh yang bersifat tulisan kita baca itu ada di fase pertama. Terus fase kedua itu fase pencarian ide. Jadi ini ada semacam ketika preview 2 ini tidak akan bisa berjalan kalau preview satunya tidak selesai. Karena preview 2 itu adalah membuat ide atau konsep. Jadi konsepnya itu dibuat berdasarkan data yang telah ada. Nah, setelah kita selesai membuat konsepnya, masih bentuk konsep ya, baik itu bentuk modeling, modelingnya biasanya masih kasar, kayak pakai gabus atau pakai Lego, tapi dia masih belum benar-benar memiliki fasad atau tampak luar begitu. Dan setelah itu kita merencanakan tentang bagaimana penataan program ruang yang ada di dalam bangunan. Jadi kita program ruangnya bukan bentuk seperti denah, karena denah itu satu langkah lagi yang harus dilakukan sebelumnya adalah membuat denah kasar atau single line diagram kalau bahasa arsitekturnya. Jadi kita membuat kasar-kasar. Nah, setelah selesai idenya kita ajukan, kemudian kita presentasikan. Ketika dosen sudah oke, meng-ACC, sudah setuju, baru kita masuk ke fase selanjutnya. Fase 3 itu perencanaan tentang struktur, kemudian perencanaan biasanya struktur, kemudian material, dan juga hal lainnya yang dihasilkan dalam bentuk dalam bentuk denah detail. Jadi sudah ada ukuran kolomnya, sudah ada ukuran pondasinya,
dan lain-lain. Kemudian yang preview 4 biasanya ketika dia sudah selesai, biasanya preview 4, 3, dan 4 ini menurut saya cukup mirip ya, karena ada kaitan dengan utilitas. Jadi kalau misalnya utilitas itu kan biasanya diwujudkan dalam gambar kerja gitu. Jadi setelah itu baru preview 4 itu penyempurnaan, atau kata dosen saya itu kosmetik gitu ya, untuk mempercantik gitu. Yang mengkosmetikasi gitu sebuah bangunan. Akhirnya selesai, kita selesai libur gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ya saya sudah lama nggak dengar saya sudah lama nggak dengar istilah preview. Um, Betul, di dalam tugas besar studio perancangan arsitektur itu dibagi menjadi beberapa fase itu tadi. Kalau previewnya sekarang ada 4 fase, preview 1 sampai 1, 2, 3 dan 4. Kita dulu cuma 3. Dan kedalaman kedalaman kajiannya itu nggak sekomprehensif sekarang. So kalau kalian sudah mengeksplorasi konteks kultural dan bagaimana dan menggali atau mencari upaya untuk menghidupkan nilai-nilai sosial melalui perancangan arsitektur. Saya kira itu sudah jauh berubah dari masa lampau gitu. Wajar dalam waktu 20 tahunan kalau yang dilakukan sama seperti era saya dulu ya what for, percuma kan gitu. So good. Ya, sedikit berbeda tadi dengan pendekatannya Mbak Konita. Kalau di tugas akhir Mbak Konita tadi adalah berdasarkan deliverable atau sasaran, yang disampaikan oleh Mbak Fatima adalah pendekatan melalui fase. Saya tadi mau ngomong apa aku mau lali. Well, yes. Well, terima kasih banyak Mbak Fatima telah berbagi tugas studionya. Saya kira nanti ketika tugas akhir pun dia di dalam arsitektur, kalau kita mau bicara konteks WBS ini tadi, pembagiannya juga masih berupa fase, karena TA pun tahapannya adalah preview baru sidang. Preview 1, 2, 3 baru sidang. So yeah, good luck with that. Saya beri kesempatan satu lagi dari teman-teman di dalam kelas untuk berbagi. Mungkin ini ada dua dari satu dari PWK, satu dari arsitektur, dua objek yang berbeda, dua proyek yang berbeda, tujuan akhir yang berbeda, produk akhir yang berbeda, dan dua pendekatan yang berbeda. Barangkali ada yang lain yang ingin berbagi. Saya boleh, Pak? Oh, boleh. Cool. Oh, ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebenarnya perkenalkan Pak, saya Dias dari Departemen Fisika. Mungkin sharingnya justru saya banyak belajar sih Pak dari mata kuliah ini, karena kebetulan saya juga lagi menggarap tugas akhir, namun tugas akhirnya mungkin agak berbeda dengan PWK maupun arsitektur, karena tugas akhir saya kebetulan membuat prototyping alat gitu Pak. Jadi karena memang prototyping alat ini istilahnya masih pengujian skala lab, dan saya betul-betul belajar dari tahapan-tahapan yang memang
ada dasarannya dari project management sendiri, yaitu dari awal kebetulan saya tim dengan teman-teman yang lain, jadi kami memang perencanaan untuk mengerjakan tugas akhirnya memang belum terlalu terstruktur seperti teori yang memang ada di project management. Jadi kami awalnya itu memang membuatkan suatu roadmap timeline yang mentahan, tapi memang nggak terstruktur, jadi masih bisa dibilang secara tertulis yang bukan yang benar-benar rapih. Kemudian tahapannya memang dari awal adalah studi literatur, kemudian designing prototipenya akan seperti apa, terus terkait estimasi cost-nya pun, karena memang kami ini membuat alatnya istilahnya uji coba yang memang sampai dengan hasil yang optimal. Jadi pada awalnya itu sedikit cerita, prototipenya itu adalah alat pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan turbinnya itu kita mencoba untuk turbin dari PVC, bahan PVC, kemudian karena memang dari PVC itu sendiri kan membentuknya cukup sulit ya Pak ya. Jadi kita coba-coba terus sampai hasil yang optimal. Jadi secara estimasi cost-nya nggak istilahnya tidak terplanning secara terstruktur gitu Pak. Jadi banyak cost yang terbuang, sehingga ya karena memang yang tadi saya sebutkan ini pengujian TA-nya uji coba sampai hasil optimal, jadi banyak cost yang terbuang gitu. Kemudian ya mungkin itu aja sih Pak ya, karena jadi justru saya belajar dari mata kuliah ini Pak untuk bisa mengoptimalkan bagaimana caranya memplanning project yang baik gitu Pak. Mungkin itu Pak, sharing sedikit. Terima kasih. Oh, terima kasih Mas Dias. Saya jujur saya jarang mendengar tugas akhir dari departemen selain mereka yang tergabung dalam FTSPK. Sekarang FTSPK ya, bukan FADP lagi ya. Oke. Memang kalau ini ada contoh kasus yang berbeda. Kalau tadi jelas yang di PWK adalah sebuah produknya adalah sebuah konsep, sebuah pendekatan. Yang di arsitektur produk akhirnya adalah sebuah rancangan. Yang di fisika judulnya tadi optimasi. Optimasi berarti kan mencari hasil yang paling optimal, sehingga tadi disampaikan kalau uji coba terus sehingga banyak yang terbuang. Well, sebetulnya itu nggak terbuang sia-sia gitu ya, karena memang kalau mencari hasil yang optimal menurut dari perspektif saya, hasil yang optimal itu kita bisa berhenti mencari hasil yang optimal itu kalau satu, idealnya kalau sudah ketemu hasil yang optimal itu tadi dari PVC, bahannya adalah PVC, berarti turbin desainnya sudah ketemu optimalnya seperti ini, sudah ketemu yang optimal dan masih di dalam budget yang telah ditentukan. Ini kondisi ideal yang pertama, yang ingin dicapai. Skenario yang kedua, pencarian hasil yang optimal itu berhenti karena sumber dayanya sudah habis, budgetnya sudah habis misalnya. Jadi ya sudahlah, dari sekian banyak iterasi yang telah kita hasilkan desainnya itu,
walaupun belum optimal, tapi mana yang paling baik. So ada dua saya bisa melihat dua alternatif ending gitu. Semoga alternatif pertama yang dicapai, bukan alternatif yang kedua gitu. Ya, dalam pembagian fase atau dalam pembagian kerja atau penguraian item pekerjaan, work breakdown structure atau apapun metode yang kita pilih. Kalau untuk skala proyek-proyek pribadi atau proyek yang dalam kelompok yang kecil itu ya, tidak melibatkan technical expertise yang terlalu kompleks atau sumber daya yang terlalu besar, maka mungkin nggak akan serigid atau nggak akan terstruktur dengan rapih seperti ini, or mungkin juga nggak akan seperti yang nggak akan ada tadi. Jibes, balik di sini aja. Anyways, inside atau mungkin nggak akan sampai menghasilkan skema coding yang seperti yang saya contohkan tadi gitu. Sebenarnya take away atau lesson learned yang ingin saya bekalkan ke kalian itu adalah kalau makan semangka dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar memudahkan kita untuk memakannya. Di sini kalau dalam hal prototyping, berhentinya itu ada dua kemungkinan. Berhentilah makan, berhenti makan karena sudah kenyang, atau berhenti makan semangka karena semangkanya habis. Saya kira terlihatnya seolah-olah kayak nggak terstruktur. Aduh, ini kita uji coba, jadi timelinenya kasaran aja gitu. Walaupun timeline atau pembagian fase itu dilakukan secara kasar begitu ya, tapi ada end date yang jelas. Gitu. Bayangan saya dalam kasusnya Mas Dias ini mungkin tanggal akhirnya, end date-nya itu ya jangan sampai melebihi batas waktu masa perkuliahan. Batas waktu masa perkuliahan sekarang berapa tahun? 5 atau 6? Kurang lebih itu, Pak. 7 maksimal. 7 maksimal ya? Ya. Oke. Ya oke. Jangan sampai lebih dari itu kan? Jangan sampai lebih dari 7 katakan. Yang jelas kan ada start date-nya, ada end date-nya itu tadi. Yang penting kan itu yang kita pegang itu aja. Yang kita pegang itu selama ada batasan waktu yang tangible, yang visible, yang kelihatan gitu ya, yang tangible, selama resources atau biayanya dan sumber daya manusianya itu masih ada, maka proyek itu bisa terus berjalan. Mungkin dalam hal uji coba, prototyping, atau pencarian hasil yang optimal atau optimasi itu tadi, bisa jadi pembagian fasenya adalah Mas Dias akan terlibat di dalam proyek optimasi ini sampai pada titik optimasi tertentu, yang iterasi itu tadi dari sekian, misalnya dari 5 prototype mana yang paling baik di eranya Mas Dias. Nanti adik kelasnya mungkin ada yang melanjutkan, atau anggota timnya lainnya akan ada yang melanjutkan
melanjutkan pengembangan prototipe tersebut, sehingga hasil akhir proses optimasi itu baru akan dicapai mungkin setelah sekian ratus iterasi. Memang but anyways, terima kasih banyak Mas Dias telah berbagi, karena sekali lagi saya jarang sekali mendengar atau memperoleh insight dari tugas atau tugas akhir atau dari proyek yang dilakukan di luar lingkungan fakultas saya begitu. So ini adalah pelajaran yang menarik juga bagi saya. So terima kasih banyak telah berbagi, Mas. So, well, okay. Ada satu dari PWK, satu dari arsitektur, ada satu dari fisika. Well, ya saya kira menarik sekali apa yang telah kita peroleh tadi. Secara sadar atau tidak, proses pengerjaan tugas-tugas perkuliahan kalian, proses pengerjaan tugas akhir kalian itu telah sedikit banyak mengikuti prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam manajemen sebuah proyek. Kalian memecahnya menjadi bagian-bagian tertentu, atau kalian memecahkannya menjadi fase-fase tertentu hingga dicapainya hasil akhir yang diinginkan. Mata kuliah ini sebetulnya hanya mencoba untuk membantu kalian dalam menstrukturkan dan membantu menstrukturkan, what was that word? Dan mungkin juga membantu kalian untuk berpikir secara sedikit lebih sistematis. Sejujurnya saya sendiri juga tidak bisa mengikuti prinsip work breakdown structure secara saklek seperti itu. Ada kalanya di antara satu elemen atau satu fase dengan fase lainnya itu ada sedikit overlapping, ada sedikit ambiguitasnya, dan itu saya kira biasa terjadi, apalagi kalau sudah berurusan dengan orang banyak. Ambiguitas itu mungkin sekali terjadi dan sering kali terjadi, khususnya apabila kita melakukan proyek itu sendiri atau itu proyek pribadi. Tugas individu ya berarti kan kita berjalan atau kita mengerjakannya sesuai dengan irama kita sendiri, sesuai dengan kecepatan yang kita set sendiri, hingga akhirnya entah itu akan kita cicil selama satu semester, atau mungkin kita biarkan sampai H-7, syukur-syukur H-7, kalau enggak H-3 gitu. Which is me actually, which was me. Well, sekali lagi saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum sempat menandai kehadirannya di sistem presensi, silahkan memindai QR code yang ada di layar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berbagi proyek mereka.
baik itu tugas akhir maupun tugas kelompok atau tugas individu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa minggu depan. Thank you all.